Kami ingin tahu Bapak pertama kali gabung ke TNI AU itu kapan, Pak? Saya lulusan Akabri Bagian Udara tahun 1976. Kalau artinya 9G ini, kalau kita memakai helm kita misalkan 1 kilo, maka kepala kita harus menahan 9 kilo. 9 kali lipat. 9 kali lipat dari beban itu. Jadi adversary saya kok jadi ingat film Top Gun itu, Pak. Kan selalu harus ada adversary-nya kan. Iya. Bapak sempat juga ke sekolah Top Gun itu, Pak? Iya, tahun 85. Oh, pernah? Iya. Sekolah di sana juga? Iya. Wah, ini Top Gun Indonesia ini. Halo Elvaders, kita jumpa lagi dalam Alvia Talk, podcast Aviation. Nah, kali ini topiknya luar biasa, bukan sekedar istimewa, tapi luar biasa. Kenapa? Karena biasanya kita membahas tentang penerbangan sipil. Tapi hari ini kita membahas tentang pesawat tempur, dan narasumber kita ini adalah salah satu penerbang terbaik Indonesia dan terlibat langsung dalam tonggak sejarah penerbangan pesawat tempur di Indonesia. Narasumber kita hari ini adalah Marskal Madya Purnawirawan Eris Haryanto. Terima kasih Pak Eris. Terima kasih Pak Alvin. Berkenan hadir, berbagi pengalaman dan pengetahuan. Beliau adalah satu di antara angkatan pertama penerbang pesawat tempur F-16. Angkatan pertama. Ini merupakan tonggak sejarah dan beliau akan bertutur tentang pengalamannya, persiapan menjemput pesawat-pesawat tersebut, kemudian menerbangkannya dari Amerika Serikat ke Indonesia, dan juga pengalaman-pengalaman beliau selama menerbangkan pesawat F-16 itu. Nah, tapi sebelum kita masuk ke detailnya Pak Eris, kami ingin tahu Bapak pertama kali gabung ke TNI AU itu kapan, Pak? Saya lulusan Akabri Bagian Udara tahun 1976. 76. Tepatnya 7 Desember 76. 7 Desember. Dilantik menjadi Letnan 2. Kemudian langsung masuk ke AU. Iya. Iya, perjalanan panjang 76, sekarang 2026, udah 50 tahun yang lalu, Pak. Persis 50 tahun. 50 tahunnya. Sebelum Bapak terpilih untuk menerbangkan F-16, tentunya ini kan ada proses seleksi atau penyaringan panjang, Pak. Iya. Bagaimana Pak ceritanya Bapak bisa sampai dipilih untuk menjadi angkatan pertama penerbang F-16 ini? Jadi setelah saya lulus dari Akabri Bagian Udara tahun 1976, kita masuk ke sekolah penerbang. Ya. Sekolah penerbang itu kira-kira bulan Maret tahun 77 sampai bulan Mei mulai pendidikan sekolah penerbang. Pendidikan sekolah penerbang dilaksanakan selama 18 bulan. Namun saat itu ada kesempatan 3 orang untuk bisa belajar ke Amerika. Saya salah satu dari 3 orang yang mengikuti pendidikan ke Amerika. Jadi sejak awal Bapak sudah masuk kelas elit ini Pak ya? Nah, kebetulan aja waktu itu persyaratan-persyaratannya walaupun tidak terpenuhi, tetapi ada waiver yang memungkinkan slot itu harus diisi. Jadi kebetulan saya bisa memenuhi waiver itu.
Akibatnya saya ikut pendidikan walaupun lebih lama 6 minggu dari yang direncanakan. Oh gitu. Jadi itu juga nantinya berpengaruh terhadap seleksi Bapak untuk menerbangkan F-16, Pak? Ya, dari lulus dari sekolah penerbang di Amerika, kita pulang langsung masuk ke jurusan penerbang tempur. Ya. Nah, saat itu pesawat yang ada adalah T-33, F-86, terus datang pesawat-pesawat baru F-5 tahun 80. Nah, saya menerbangkan F-5 sejak tahun 1980. F-5, kalau nggak salah Tiger Shark atau apa? Tiger II. Tiger II ya. Nah, selama itu saya kurang lebih 8 tahun. Nah, saat itu tahun 86-87 kita proses pengadaan pesawat F-16. Nah, proses pengadaan F-16 namanya Proyek Bimasena. Nah, di sana diperlukan teknisi penerbang untuk mengawainya. Nah, mulai dari situ kita dipilih, diadakan tes-tes untuk bisa mengikuti pendidikan F-16. Pendidikan F-16-nya dimulai awal tahun 1989. 1989 di Amerika Serikat. Ya, di Amerika. Berapa lama Pak itu? Antara 8 sampai 10 bulan. Dan kita waktu itu dikirimnya ke Skadron 311 di Luke Air Force Base, Arizona, karena memang pangkalannya untuk F-16. Nah, selama 8 bulan kita belajar terbang F-16 di Arizona. Karena itu sesuatu yang baru total Pak, Indonesia belum pernah. Iya. Itu bagian dari proyek tadi Bimasena 2, bahwa memberikan kesempatan untuk para penerbang menerbangkan pesawat yang nantinya diharapkan bisa mengajarin junior-juniornya untuk mengawai pesawat F-16. Berapa penerbang Pak yang pada saat itu mengikuti pendidikan? Saat itu kita 4 orang. Yang paling senior Leting 71, kemudian waktu itu Letkol Wartoyo, kemudian Leting 74 Mayor Basri Sidehabi, terus saya, dan yang keempat adalah Mayor Rodi Suprasojo. Wow, itu berarti kan betul-betul pilihan itu. Nah, persiapan di sana belajar, tentunya yang belajar bukan cuman penerbang saja Pak ya, tapi teknisi, ada teknisnya itu belajar teknisi juga di sana untuk perawatannya. Itu juga cukup lama, berbulan-bulan juga di sana Pak. Ya, sekitar 8 bulan. 8 bulan juga ya. Berapa banyak Pak ketika itu yang kloter pertamanya lah itu Pak? Waktu itu kita pengadaan 12 pesawat ya. F-16 AB Blok 15 itu generasi pertama. Generasi pertama F-16 ya. Sekarang udah bloknya bisa sampai 72, terus F-16C, F-16D, terus juga yang terakhir Viper. Ini generasi evolusinya Pak. Ya. Dan pada saat itu pesawat yang untuk Indonesia ini baru grace dari pabrik Pak ya. Betul ya. Mungkin Bapak bisa menjelaskan dulu Pak sedikit sebelum pengalaman Bapak terbang. Karakternya F-16 itu seperti apa Pak? Oke ya. Menurut saya F-16 ini pesawatnya sangat luar biasa. Kenapa saya bisa bilang demikian? Karena sebelum pesawat yang sebelumnya yang saya terbangkan ini masih generasi ketiga, kedua, dan yang teknologi sama ininya masih teknologi lama. Impresi saya terhadap pesawat F-16
ini dari segi ini ya bentuknya ya. Iya. Bentuknya dulu ini. Ya. Bahwa pesawat ini aerodinamiknya blended wing and body. Jadi antara wing sama body ini blend, sehingga total lift dari pesawat ini sangat efisien. Drag-nya memang ada, tetapi lift aerodinamiknya ini sangat bagus. Kemudian buat penerbang yang paling luar biasa adalah bahwa kita duduk di pesawat itu tidak seperti duduk gini, agak condong dan kaki agak dinaikkan, sehingga ini tujuannya apa? Kalau kita kena gravitasi yang besar, maka darah ini tidak cepat mengalir ke kaki, ya. Sehingga kita lebih tahan terhadap menahan gaya gravitasi. Karena pesawat F-16 ini bisa narik 9 gaya gravitasi. 9G. Ya. Tapi secara sistem dia bisa lebih karena manusia aja yang dibatasi 9G, sehingga pesawat ini dibatasi sampai 9G. Kalau artinya 9G ini kalau kita memakai helm kita misalkan 1 kilo, maka kepala kita harus menahan 9 kilo. 9 kali lipat. 9 kali lipat dari beban itu. Ya. Nah itu dari segi tempat duduk sama ininya. Flight controlnya ini ada di samping kanan dan kiri. Kiri ini untuk throttle, kanan adalah untuk stick. Dari sudut pandang kalau kita penerbang duduk itu sepertinya tidak ada hambatan, tidak ada windshield yang mempengaruhi kita. Semuanya adalah kokpit kaca yang jarak pandang kita adalah hanya ke bawah 55 derajat ke bawah, itu tertutup oleh bodi sama kokpit. Tapi kalau saya lihat ke belakang ini 360 derajat saya bisa lihat. Ini artinya apa? Untuk penerbang tempur kita bisa melihat musuh di segala arah. Pada waktu impresi saya pertama kali saya terbang, ini saya masih ingat bahwa saya duduk di kokpit, kemudian saya taksi di rem, itu seperti saya di ujung pensil, karena wingnya ada di belakang, jauh. Terus saya bisa ngelihat semua arah. Terus nose ini ada di sini, nah penerbang ada di sini. Kalau saya belok, seperti saya ada di ujung. Oh, nose wheel-nya langsung di bawahnya itu, Pak ya? Agak ke belakang. Agak belakang. Ya. Justru penerbangnya di depannya di nose wheel itu. Ya. Jadi kayaknya kita didorong pesawat itu. Ya. Itu impresi yang pertama kali saya rasakan, karena kita taksi di antara pesawat-pesawat itu betul-betul sangat indah. Karena tidak ada obstacle untuk saya bisa melihat, semuanya terlihat. Terus juga kanopinya ini adalah clear sekali. Sekarang saya masuk ke sistemnya pesawat ini. Pesawat ini adalah fly by wire. Artinya bahwa dia dikendalikan, diatur sama komputer. Ada 4 komputer. Istilah kita adalah quadruple redundancy. Jadi kalau salah satunya fail masih ada 3. 2 fail masih ada 2. Jadi sampai 4. Nah, tentunya
komputer ini disupport oleh power, listrik. Nah, listriknya ini minimum 7 lapis. Wow, 7 lapis listrik. 7 lapis listrik. Kalau misalkan generatornya fail, ada generator 2. Generator dua-duanya fail masih sampai 7 kali. Sampai 7 kali sampai baterai. Wow. Jadi betapa sistem ini betul-betul terpercaya, baik dari komputer maupun dari listriknya. Nah, ini yang saya kagum terhadap pesawat F-16. Nah, buat penerbang, avionik sudah banyak membantu penerbang untuk mengurangi beban-beban. Jadi pesawat ini ada 24 mode. 24 mode yang bisa dipindah pakai ini stick ya. Ini stick. Ya. Kalau saya misalkan mau menggunakan radar air to air pakai switch ini. Ya. Kemudian ini ada untuk tombol komunikasi. Ya. Ini juga untuk radar, ini untuk trim, ini untuk nembak. Untuk nembak. Terus kalau ini untuk taksi. Kalau ini juga untuk acquisition terhadap radar. Jadi satu stick ini mempunyai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 fungsi. 8 fungsi. Belum yang throttle-nya di kiri. Sebelah kiri. Ya. Sebelah kiri ada 7 fungsi juga. Nah, ini yang disebut HOTAS. Hand on throttle and stick. Oke, HOTAS. Ya. Jadi penerbang tidak perlu melepas tangannya untuk mengoperate, apakah itu manajemen dari persenjataan dan lain sebagainya, semuanya di tangan kanan kiri ini. Tangan kiri, ya. Dan yang saya tadi bilang bahwa di kokpit kita ini pandangannya luas, yang bisa kita lihat pandangan mata kita adalah head up display. Jadi kita terbang tidak melihat kokpit, indikatornya semuanya udah dipapangkan di head up display. Apakah itu ketinggian, kecepatan. Jadi nggak usah ngelihat ke bawah. Nggak usah ngelihat ke bawah. Termasuk radar juga bisa di situ. Terus aiming untuk nembak, untuk melepas peluru kendali, semuanya ada di head up display. Jadi pandangan itu nggak perlu naik turun langsung gitu. Ya, langsung semuanya di head up display. Tahun 80-an sudah seperti itu, Pak. Iya. Makanya buat kita penerbang itu seperti sangat-sangat ini pesawat yang seperti diidamkan. Sudah tidak kita sudah kayak melepas kekhawatiran kita terhadap sistem. Gitu. Udah fokus pada terbangnya aja. Ya, fokus pada misinya. Iya. Menarik, Pak. Ini yang kita nggak pernah tahu kan dari perspektif penerbang, hebatnya apa sih F-16 itu. Kita kan biasanya nonton dari luar, tapi dari aspek penerbangnya ternyata luar biasa, Pak, teknologinya ya. Memudahkan dan bahkan ergonominya juga diperhitungkan sampai ke itu tadi, aliran darah itu diperhitungkan juga. Betul ya, karena bisa sampai 9G. Wow, luar biasa. Sistemnya kita bisa tarik G sampai 9 dalam waktu kurang dari 2 detik. Kurang dari 2 detik. Ini sistem. Tetapi manusianya tidak bisa kuat atau tidak. Manusianya tidak seperti itu. Jadi keterbatasan ini harus dimiliki
oleh kita pengetahuan ini untuk menerbangkan pesawat ini. Karena ini pengalaman saya pertama kali saya terbang solo ke F-16. Saya dogfight sama instruktur saya orang Amerika. Saya udah nggak lihat di kokpit, saya ngelihat musuh, kemudian saya tarik. Karena nariknya cepat, badan saya ini masih belum siap, jadi seperti ketrap, kepala itu ketrap gitu. Nah ini harus dimiliki oleh penerbang, pengetahuan seperti ini. Jadi antara penerbang dan pesawat itu harus mengenali dan menyatu, Pak ya? Betul ya. Luar biasa. Nah, Pak, saya juga ini perhatikan penerbang pesawat tempur, terutama F-16 itu kan memakai pakaian khusus, Pak. Gravity untuk G-suit ya kalau nggak salah. Ya. Itu gimana, Pak, kerjanya, Pak itu? G-suit itu akan mengembang udaranya, jadi seperti balon aja. Setelah ditarik lebih dari 1,75 gaya gravitasi. Dan gaya gravitasi itu bisa membantu 1,75. Kalau saya lihat pesawat ini kita tarik 5G, maka badan kita menerima kurang lebih 3,25 gaya gravitasi. Artinya daya tahan tubuh kita bisa. Kalau kita 9G, maka tubuh kita menerima kurang lebih 7,25 gaya gravitasi. Nah itu akibat dari udara yang ke anti G-suit ini mengembang, menekan kaki supaya darah yang dari atas ini tidak turun ke kaki, gitu. Sehingga kepala kita bisa menerima aliran darah, supaya nggak mudah blackout itu. Nah, itu. Untuk manusia biasa kurang lebih 4,5 G, yang orang yang tidak terbiasa kena gaya gravitasi itu bisa blackout. Nah, penerbang F-16 diharapkan harus bisa menahan 9G. Nah, itu tentunya selain anti G-suit, juga pengetahuan bagaimana kita harus melawan gaya gravitasi ini. Ada istilahnya L1 manuver, M1 manuver, menahan nafas, terus bernafasnya juga seperti dihentak-hentak gitu supaya darah ini nggak mudah mengalir ke bawah. Jadi ada tekniknya sendiri, Pak. Ada, ya. Jadi penerbang pesawat tempur itu bukan cuman teknik terbang dan teknik tempurnya, tapi juga teknik mengatasi gravitasi ini, Pak. Betul ya. Rumit juga ternyata, Pak. Iya, Pak. Nah, sekarang sedikit masuk, Mas. Bapak mengikuti pelatihan itu, latihan ya tentunya manuver tempur, mengenali sistem pesawat. Dan setelah itu Bapak merasa yakin, percaya penuh pada pesawat ini? Ya, kurang lebih saya mempelajari pesawat ini 36 jam ya. 36 jam. Kita merasa confidence lah untuk bisa menerbangkan pesawat ini, karena juga instruktur juga tidak akan melepas begitu aja. Karena kita juga sudah senior semua. Karena persyaratan waktu itu kita minimum 1.500 jam. Kalau sekarang mungkin lulus sekolah penerbang udah bisa. Ya karena itu baru pertama kali Indonesia punya F-16 ya.
sekarang ke penerbangan Bapak dulu dari Amerika ke Indonesia. Waktu itu di Fort Worth Pak ya kalau nggak salah. Iya, Dallas Fort Worth, Texas itu ya. Iya. Itu kan penerbangan jarak jauh Pak, lintas benua, lintas lautan. Iya. Perencanaannya bagaimana Pak? Memilih rute, membuat flight plan. Jadi mungkin saya akan cerita dulu kita berempat. Ya. Kita selesai bulan November. Ya. Kemudian bulan Desember itu pengiriman pesawat pertama Ya. ke Indonesia. Nah, kita akan mengisi kursi yang dual seat. Yang kita pesan pesawat itu dari 12 ada 4 pesawat yang dual seat. Nah, bulan Desember itu akan dikirim 2 dulu. Sehingga 2 di antara kita akan ikut rombongan pertama kali. Ya. Nah, saat itu yang dipilih adalah Mayor Penerbang Basri Sideabi dan Mayor Penerbang Rodi Suprasojo. Ya. Nah, mereka terbang dari Dallas Fort Worth ke Madiun selama 3 kali penerbangan. 3 sektor Pak ya. 3 leg, Ya, 3 leg. Namun pertama kali pesawat yang mau masuk ini yang dual seat salah satunya rusak di Honolulu. Dan itu yang dipakai oleh Mayor Penerbang Basri Sideabi. Sehingga pesawat itu ditinggal untuk diperbaiki. Nah, yang dua akan terus. Ya. Sehingga pertama kali yang mendarat itu di antara kita adalah Mayor Penerbang Rodi. Nah, saya sama Pak Wartoyo itu 5 bulan kemudian. Oh, setelah dan yang kelompok pertama ini ya. Iya, karena pada waktu itu dual seat yang 2 udah siap. Nah, kami berangkat ke Dallas Fort Worth untuk persiapan menerbangkan pesawat ini. Orang Amerikanya ada 4, kita 2. Start dari Dallas Fort Worth dari pabrik General Dynamics waktu itu, namanya General Dynamics, dengan konfigurasi 3 drop tank ya, ini enggak ada. Tanknya di bawah sini Pak. 3 drop tank, kemudian flight plan-nya kita bersama-sama dengan tanker. Jadi ada satu tanker yang di-attach ke kita untuk mendampingi kita. Mungkin juga ada reserve-nya, saya nggak tahu, karena ini skadron lain. Andai kata tanker ini fail, maka akan dikirim. Nah, di flight plan itu disampaikan hari pertama dari Dallas Fort Worth ke Honolulu. Ya. Jumlah jam terbang 8,5 jam terbang. Nah, kita ketemu dengan tankernya itu di luar konus Continental US. Jadi setelah kita keluar dari ini ketemu sama tanker, dan tanker itu sama-sama kita terus selama perjalanan. Di dalam perencanaan penerbangan kita memilih Midway sebagai landasan alternatif atau emergencies. Sehingga setiap fuel yang ada di pesawat kita ini turun sampai ke level bisa terbang ke Midway, kemudian kita tambah lagi.
Nah ini perkiraan setiap 1 jam. Sehingga selama 8,5 jam kita 8 kali air refueling. Air to air dari pesawat ke pesawat. Iya. Setiap jam itu Pak ya. Iya. Dan itu kan butuh presisi tinggi Pak, karena kan dari pesawat penerima dan tanker ini kan harus presisi tinggi untuk masuk pipanya itu Pak. Iya. Ini sistemnya adalah boom. Ya. Jadi pesawat tankernya itu ada boom Ya. yang bisa dikendalikan, tapi dikendalikannya terbatas. Ya. Nah kita melihatnya itu pakai lampu. Jadi kalau lampu itu segi empatnya hijau, maka kita pada jarak yang bisa dijangkau oleh boom. Nah kita harus maintain itu. Nah terus si operatornya boom akan mengendalikan. Memang sepertinya kita akan nabrak boom, tapi mereka memutar boom ini sehingga di belakang ini. Air refuelingnya di belakang. Oh justru di belakang Pak? Ya di belakang. Jadi didorong gitu. Jadi ada tekanan terasa Pak? Terasa gitu. Nah setelah itu kita harus maintain jarak gini. Nah dia mengisi bahan bakar. Nah Pak, sebelum ke sana Pak, saya ingin tahu dalam kondisi normal endurance F-16 ini berapa lama Pak untuk terbang? Dengan 3 tank kita bisa terbang 2 sampai 2,5 jam. Itu dengan kondisi terbang normal, bukan misi tempur Pak ya? Memakai tank. Pakai tank ya? Iya pakai tank. 3 tank. 3 tank. Itu jarak kurang lebih 2.100. Nah, karena Bapak terbangnya 8 jam dan kemudian itu kan juga memperhitungkan untuk ke alternate aerodrome ya. Sehingga setiap jam itu harus diisi. Mengisinya berapa lama Pak ketika air to air itu? Nggak lama. Kayaknya dia rate pengisian itu besar, sehingga mungkin nggak nyampe 5 menit udah penuh. Di Honolulu Bapak sempat istirahat berapa lama Pak? Kita istirahat 2 malam. Memang aturan USAF harus ada kompensasi istirahat. Dengan terbang 8 jam itu. Jadi 2 malam kita bebas. Ya saat itu kita rekreasi di Honolulu. Karena juga ini istirahat mentalnya bukan sekedar fisiknya juga. Iya. Yang saya rasakan pertama kali saya duduk di kokpit 8 jam. Itu begitu turun saya berdiri tegak aja nggak bisa. Jadi kayak apa ya? Mungkin udah kebiasaan 8 jam duduk diikat gitu. Wow. Nah Pak, terbang 8 jam. Bapak bekal makan minum nggak itu? Ya. Jadi setiap Air Force Base ada ruang makan. Officers untuk officers. Nah kita masuk ke sana dikasih makanan. Kayaknya makanannya itu udah diperhitungkan bahwa tidak membikin kita untuk buang air, buang air besar maksudnya. Juga diperhitungkan energinya karena saya lihat banyak unsur coklat yang diberikan kepada kita. Karena coklat ini memberikan energi instan. Coklat ya? Ya coklat. Sama buah-buah apel kayak gitu. Sehingga kita tidak ada rasa kepingin ke belakang.
Jadi tidak kenyang-kenyang sekali, secukupnya. Cukup ya. Ya. Nggak sampai lapar, nggak sampai lemes gitu. Iya, enggak. Terus selama terbang itu Bapak minum atau apa enggak ya? Kita bawa botol untuk minum. Ya. Ya kita minum. Minum. Dan kita bawa kantong plastik yang kalau kita pengen buang air kecil. Nah, saya nggak kepengen buang air kecil, tetapi saya mencoba bagaimana rasanya buang air kecil di atas sana. Ya seat belt kita kendorkan, kemudian kita resleting kita buka. Nah plastik ini begitu kena air maka dia mengembang, kayak spons. Sehingga tidak bunyi kerucuk-kerucuk. Nah itu kemudian kita taruh di ada tempat tempatnya khusus ya. Terbang dari Dallas Fort Worth ke Honolulu 8 jam. Itu perhitungan saya Bapak terbang dengan kecepatan subsonic ya, di bawah supersonik, bukan? Iya, 0.8 lah. Ya, 0.8 ya. 0.8. Seperti pesawat komersil. Pesawat komersial. Ya. Jadi tidak dalam mode tempur ya. Enggak, ferry ini. Iya. Nah, kalau kecepatannya lebih dari itu kan boros. Iya, betul. Nah, Pak, saya juga pernah menerbangkan pesawat yang atasnya ini kaca semua. Yang kecil-kecilan lah, AS202 Bravo itu kan panas juga Pak. Ini juga panas Pak. Panas. AC-nya kalah sama sinar matahari. Karena tembus langsung itu. Ya, karena aktivitas kita tidak banyak, jadi nggak terlalu masalah. Kemudian Bapak terbang pada ketinggian berapa Pak? 28. Berarti ini air pressure-nya juga terkendali Pak? Ya. Di kokpit sistem itu dia akan naik. Ketinggiannya sampai dengan 8.000. Setelah 8.000 dia akan maintain. Kokpitnya yang maintain 8.000 supaya kita nyaman ya. Ya, kita nyaman. Walaupun di luar 28.000 tetap kita di 8.000. Berarti pressurized cabin seperti pesawat komersial juga. Ya, betul. Baik Pak, kemudian Bapak dari Honolulu ke Guam itu juga sekitar 8 jam Pak ya? Ya, 8 jam. Di sana istirahat juga 2 hari? Istirahat sehari kalau itu. Sehari saja di sana di Guam. Ya, sehari. Leg terakhir ini Guam ke Madiun. Ya. Itu pertama kali masuk wilayah Indonesianya kapan Pak itu? Kita masuk di utaranya Sulawesi ya. Oke, ya karena Guam lewat utara ya. Sulawesi. Utaranya Sulawesi ke selat apa Makassar itu ya. Ngelewati di atasnya Banjarmasin. Ya. Jadi saya ingat begitu kita ada di atas Banjarmasin rasanya di rumah. Iya, udah kayak di rumah itu gitu. Setelah berbulan-bulan di Amerika. Jadi udah ada perasaan. Nah saat itu tankernya pisah. Oh, tankernya nggak masuk Indonesia. Nggak masuk Indonesia. Dan tanpa tanker udah bisa sampai ke Madiun gitu. Jadi saya ingat di atas Banjarmasin tankernya itu. Total berapa jam Pak ya? 21,5 jam. Iya. Selama terbang ini registrasi masih Amerika. Masih N Pak ya.
Ya, nomor Air Force. Air Force ya. Iya. Oh, belum nomor Indonesia ya? Belum Tango Sierra 16 ini enggak. Belum ya. Masih USAF. Benderanya juga masih USAF. Nah, kalau Bapak bicara tentang registrasi. Iya. Kan ada call sign juga, Pak. Iya. Call sign Bapak apa, Pak? Waktu itu saya nggak tahu ya, lupa namanya karena memang udah lama sekali. Dia ada call sign sendiri. Ada call sign sendiri ya. Menarik karena ini kan ferry flight lintas benua, lintas negara. Pertanyaan saya, Pak, terbang Bapak total 21 jam, melintasi berapa zona waktu? Mengalami jet lag nggak, Bapak? Kayaknya enggak ya. Karena kita ke arah barat ya. Mungkin kalau ke arah barat dampaknya lebih kecil ya. Dan lagi pula kita bermalam, semalam 2 malam di Honolulu, jadi udah ada penyesuaian sampai di Lanut Iswahyudi ya, Mas Dian. Iya. Udah disambut keluarga. Yang nyambut waktu itu Kasau. Kasau nyambut juga. Ya, saya ingat Kasaunya udah Marskal Sibun. Ya. Baru beberapa bulan. Beliau jadi Kasau. Ya. Jadi disambut oleh beliau. Ya. Setelah mendarat di Iswahyudi, tentunya kan Bapak sebagai angkatan pertama, itu kan masih menerbangkan F-16 terus, Pak, dan mungkin juga menjadi instruktur juga. Iya, Pak. Iya. Berapa lama Bapak menerbangkan F-16? Selama 2 tahun lebih. Jadi setelah saya belajar itu, saya menerbangkan itu 2 tahun lebih. Ada kursus instruktur F-16 pertama yang dilatih sama orang Amerika. Nah, saya sebagai body safety-nya. Jadi kalau misalkan latihan air to air, pasti kan butuh adversary. Nah, saya berfungsi sebagai adversary-nya dia dilatih. Belum full ngajar. Nah, setelah itu grup berikutnya saya udah full ngajar. Jadi adversary, saya kok jadi ingat film Top Gun itu, Pak. Kan selalu harus ada adversary-nya kan. Bapak sempat juga ke sekolah Top Gun itu, Pak? Ya, tahun 85. Oh, pernah? Ya. Sekolah di sana juga? Iya. Wah, ini Top Gun Indonesia ini. Total berapa Bapak mengakumulasi berapa jam, Pak, di F-16? Di F-16 saya hanya 2,5 tahun. Saya hanya 500 jam. 500 jam. Hanya, Pak. Karena setelah itu saya dijadikan komandan skadron F5. Iya, karena Bapak akumulasi jam terbang banyak juga di F5, Pak ya? Ya, total saya di F5 2.300. Dari pengalaman Bapak ini, sebentar Pak, saya ingin tahu Bapak dapat stick ini gimana ceritanya, Pak? Diberi stick ini? Saya waktu ke Amerika, di waktu pengadaan F-16 yang EDA, saya minta. Jadi ini stick asli F-16, Pak? Yang sudah nggak dipakai. Iya. Tapi stick asli ya, bukan replika ya. Bukan asli. Nah, kemudian saya juga lihat di baliknya itu Bapak tertulis Mustang atau Mustang. Ini ceritanya gimana, Pak, tentang Mustang ini, Pak? Di pesawat, di penerbang tempur, kita diwajibkan mempunyai call sign. Call sign biasanya memakai nama binatang
atau julukan-julukan tertentu. Nah, saya ambil Mustang karena sio saya kuda. Oh, kaitannya dengan siu Bapak ini. Iya. Ya khusus saya. Iya. Jadi karena sio saya kuda, saya Oke, Mustang. Sebelum kita akhiri bincang-bincang kita, Pak, dengan pengalaman Bapak mengikuti pendidikan dan pelatihan di Amerika, kemudian juga menerbangkan F-16 angkatan pertama juga. Apa pesan-pesan Bapak untuk penerbang-penerbang muda kita, Pak? yang menurut saya paling penting adalah airmanship ya. Ya. Airmanship seorang penerbang ini diperlukan. Kemudian background knowledge. Jadi kalau dia nerbangkan misalkan F-16, dia harus ngerti anunya pesawatnya ini. Karakternya juga. Karakternya, terus segala macam mengenai pesawat ini, mana yang boleh, mana yang tidak. Nah ini harus dikuasai. Ya. Selain airmanship, kemudian background knowledge, kemudian training. Ya. Makanya orang selalu pakai istilah jam terbang. Karena dengan jam terbang menunjukkan bahwa pengalaman dia. Jadi dengan training jam terbang berarti memanfaatkan setiap training untuk kepentingan dia menguasai pesawat. Dan yang keempat adalah doa. Doa tidak boleh ketinggalan. Tidak boleh ketinggalan. Nah itu pesan untuk penerbang-penerbang muda kita, generasi penerus di TNI. Nah ini Pak, sebagai penutup, saya perhatikan Bapak hingga saat ini masih aktif terbang aerobatik dengan pesawat sendiri, tentunya udah bukan F-16 ya. Apa Pak yang membuat Bapak itu nggak bisa lepas dari terbang aerobatik itu? Ya awalnya saya ada di Kementerian Pertahanan, mengerjakan tugas-tugas staf administrasi. Nah suatu saat kebosan, kerja di meja kerja kantoran itu. Kerja kantoran. Ada keinginan perasaan-perasaan pada waktu masih muda turun dari kokpit itu ada. Nah oleh karenanya saya nyoba untuk mulai terbang lagi. Ya. Jadi passion itu ada Pak, jadi kangen juga. Ya. Sensasinya itu. Betul. Baik, terima kasih Pak Eris sudah berbagi pengalamannya. Luar biasa, jarang-jarang kita bisa mendengar langsung dari penerbang tempur TNI AU berbagi pengalamannya, dan ini pengalaman yang bersejarah karena baru pertama kali itu kita punya F-16 yang kemudian juga menjadi tulang punggung pertahanan udara Indonesia selama puluhan tahun Pak ya. Terima kasih Pak, Bapak selaku pelaku sejarah berkenan berbagi pengalaman dan pengetahuan, ini sangat berharga. Baik, terima kasih. Demikian Aviators, bincang-bincang kita dengan Marskal Madya Purnawirawan Eris Haryanto, salah satu penerbang angkatan pertama F-16 di Indonesia dan juga angkatan pertama instruktur F-16 mungkin Pak ya di Indonesia. Ini sangat berharga bagi kita. Semoga bermanfaat dan kita akan jumpa pada Aviatalk berikutnya. Semoga bermanfaat. Alvin Lee, Aviation, happy landing.